sampai dengan 5 tahun ke depan itu pertumbuhannya akan luar biasa nanti, akan mendrive GDP itu sampai berpuluh kali lipat, ya, akan mendrive ekspor sampai dengan ribuan triliun ke depan. Bayangkan ya. Nah, saya memimpikan yang sama juga terjadi di KSB dan juga KS. Saya bicara KSB karena semua produk tambang, batu hijau maupun Dodoriti nanti, dan juga mungkin dari Sumbawa Juntaraya dan juga Sumbawa Timur Mining maupun IUP lain yang ada di Pulau Sumbawa pasti akan dibawa ke smelter itu. Ya, sekarang kapasitasnya 900 ribu ton feedingnya, tapi ke depan tentu akan membaik. Sampai kapan smelter ini? Tidak akan hanya sumur tambang, Bang Lukman. Ya, itu sampai melampaui ratusan tahun ke depan. Sekarang kita punya konsentrat diekspor ke Jepang, misalkan. Diekspor ke negara mana lagi? Negara-negara itu yang menikmati biaya pengolahan maupun hilirisasi dari produk dari yang dihasilkan oleh smelter. Kita hanya mengirim konsentrat saja, bukan. Jadi sekali lagi, inilah yang harus kalau kita bicara tentang future-nya Sumbawa dan juga Sumbawa besar. Saya berharap para pemimpin kita, termasuk pemimpin NTB itu berpikirlah melampaui ke sana. Jadi saya dengar bisik-bisik pemusafirin mau maju, ya saya doakan bahwa berhasil, Pak. Amin. Dan mudah-mudahan bisa membawa misi ini. Saya kira ini ya, kalau saya dengar pemaparannya Pak Luhut, itu sampai 7 turunan kita akan mendapatkan manfaat daripada hilirisasi ini. Dan alhamdulillah dari NTB itu salah satu yang dikaruniai berkah mineral, ya. Dan kita berpikir manfaatnya itu bukan hanya seumur tambangnya, karena smelter itu umur pakainya panjang, ya, umur pakainya panjang, jadi sampai puluhan ratusan tahun. Yang di Jepang sana tutup, yang di Cina sana tutup, ya, kecuali kalau mereka punya sumber konsentrat lain dari Afrika, dari Cina dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa diolah dari produk turunan smelter. Makanya waktu itu saya juga berbicara tentang apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh Pak Musafirin ini sebagai tuan rumah daripada smelter, ya, supaya ini bisa lebih cepat, ya, industri hilir daripada produk smelter itu nanti bisa semuanya berada di Sumbawa, semuanya bisa berada di BNT. Saya dengar tadi juga dengan gosipnya Pak Ahmad Salim juga besok mau rapat di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan. Ya, saya kalau boleh nitip agenda sih, titiplah gimana caranya mempertemukan antara kementerian dengan NTB maupun Kabupaten Sumbawa Besar, bagaimana membuat program bersama untuk menyambung manfaat daripada industrialisasi daripada hasil hilir daripada produk ini. Ada banyak sekali, Pak, dari tembaga, ya, itu bisa menghasilkan elektronik koper, itu ya hasilnya tembaga. Baja, dari baja nanti bisa tumbuh industri, katakanlah industri perkapalan. Di Indonesia Timur belum ada industri kapal kecuali di Iki, di Sulawesi Selatan. Tapi sebenarnya ada, kemudian ada di Bitung, ya. Tapi Sumbawa itu seharusnya bisa menjadi lokasi strategis, karena ke barat cuma ada PT PAL saja untuk membuat kapal. Ya, ini tentu membutuhkan bahan-bahan dari baja, dari tembaga. Belum lagi nanti dari seleksennya, kemudian katoda lain-lainnya, banyak sekali produk dari hilirisasi ini yang bisa menghidupi kemudian anak kita kelak di kemudian hari. Bagaimana cara melakukan ini semua? Saya yakin bukannya kita underestimate, ya. Tapi kayaknya bagus juga gitu Pak Bupati kalau bisa ada komunikasi yang produktif, kondusif gitu antara para diaspora gitu kan, yang ahli di bidangnya masing-masing. Kalau misalkan ahli kebijakan publik, barangkali ini beliau ahli logistik, saya kebetulan 30 tahun di industri pertambangan. Jelek adalah ilmu sedikit itu tentang terkait dengan pengelolaan tambang. Jadi saya bisa menariklah garis benang merah, ya, antara eksplorasi, kemudian penambangannya sendiri atau ekstraksinya,
kemudian logistik, kemudian pengolahan sampai menjadi hilirisasi di belakangnya. Jadi sekarang nyambung kepada pertanyaannya Pak Surya tadi. Jadi pada prinsipnya, pada dasar juga pasti diaminkan oleh Bang Ahmad. Pada prinsipnya perusahaan itu pasti senang apabila mendapatkan tenaga kerja dari lokal. Ya, saya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur maupun Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Utara, kami itu hanya bisa memberikan hak cuti kepada para manajer itu 4/2. Tapi di bawah itu subten, supervisor, GL gitu 6/2, jadi 6 minggu bekerja, 2 minggu ke pulang cuti. Ya, di bawah itu lebih panjang lagi. Kalau Bang Ahmad tadi 42 sampai dengan supervisor barangkali sampai bekerja. Jadi siapa yang menulis bahwa amal mineral itu tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, saya berani bersaksi gitu. Kalau bisa menemukan itu saya kasih hadiah. Karena gak mungkin kami ini para industrialis mau melakukan begituan. Pola pikir kami itu adalah sustainability, keberlanjutan. Ya, kita ingin karyawan kita sejahtera supaya apa? Supaya produktif. Ya, kita ingin karyawan kita juga alim, makanya kita bangunkan musola, masjid, kita datangkan ustaz, kita bayar ustaznya. Supaya apa? Supaya cara berpikir para karyawan itu lurus, tenang dia. Ya, kalau dia tenang, ya tentunya produktif. Ada 2 ustaz. Jam 7, tambang itu kamu coba berangkat dari bangun jam 5:30, sholat subuh barangkali di musola jam 5:04, kemudian makan jam 5:30, jam 6:04 dia sudah harus naik kendaraan menuju ke tempat tugasnya masing-masing. Jam 7:15 dia sudah harus kumpul di lapangan di tempat P5M. Kemudian jam 7 atau jam 7:10 dia sudah harus ada di posisi alat berat. Ya, jadi kita sebut sebagai fleet management. Jadi kalau satu alat digger eskavator dilayani katakanlah oleh 5 truk yang besarnya berapapun itu. Jadi kalau satu truk tidak ada atau 2 truk tidak ada karena operatornya tidak ada, rugi perusahaan. Apalagi kalau alat galinya tidak ada. Demikian pula alat-alat support lainnya. Jadi kita pada dasarnya perusahaan, Pak Surya, pasti kita ingin mencari tenaga kerja dari lokal. Supaya apa? Supaya biaya dipakai untuk cuti dan lain sebagainya itu bisa dirasakan langsung oleh karyawan saja. Demikian pula dalam hal makanan, kita juga tidak ingin mendatangkan dari luar karena pasti biayanya lebih tinggi kalau dari luar. Sampai ke kesehatan sekalipun, makanya di kota-kota tambang itu puskesmasnya maju-maju. Dia bisa melayani rawat inap sama kayak di DKI. Ya, kalau tempat lain kan jarang ada puskesmas yang bisa rawat inap bangunannya sampai bertingkat-tingkat begitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara mengkomunikasikan hal ini, cita-cita ini kepada perusahaan. Saya